Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Elsarina Pangkei. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Modayak. SMP Negeri 1 Modayak adalah salah satu sekolah yang berada di bawah kaki Gunung Ambang, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki 10 rombel dan siswa yang berjumlah 250. Sejak tahun 2021, sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka dan juga merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Sejak mengimplementasikan kurikulum merdeka, sekolah ini telah melakukan salah satu pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi muncul sebagai solusi untuk mengatasi beragam kebutuhan siswa, di mana guru melakukan pendekatan materi dan penilaian sesuai dengan karakteristik individu siswa. Generasi Z memiliki cara yang unik dalam belajar dan berinteraksi. Seperti yang kita ketahui bersama, mereka tumbuh dalam era digital yang berkembang pesat. Mereka mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengakses informasi sehingga berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka. Isolasi sosial dan kurangnya interaksi manusia yang nyata sehingga memicu masalah kesehatan mental. Data menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan depresi pada generasi ini lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Berdasarkan tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan generasi ini. Dengan melihat permasalahan tersebut, siswa di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 9A, memiliki permasalahan yang sama, sehingga menyebabkan mereka kurang fokus pada pembelajaran yang saya terapkan di kelas karena kurangnya pendekatan sosial emosional. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya minat belajar siswa serta hubungan sosial mereka di dalam kelas. Untuk itu, dalam konteks pendidikan penting bagi guru untuk memahami aspek sosial dan emosional yang membentuk pengalaman belajar siswa. Alasan mengapa praktik baik ini penting untuk diterapkan yaitu pertama, agar dapat memberikan solusi dari permasalahan terkait rendahnya motivasi, hubungan interaksi, dan keaktifan siswa dalam belajar. Kedua, membantu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, dapat memotivasi untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga menghasilkan hal yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Keempat, dapat menjadi referensi bagi guru lain untuk diterapkan di setiap kelas yang ada di sekolah kami, apalagi bagi mereka yang memiliki permasalahan yang sama. Setelah dilakukan identifikasi masalah lewat refleksi diri, maka ditemukan beberapa tantangan yang terjadi, yaitu pertama, rendahnya motivasi siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar. Kedua, rendahnya hubungan sosial antara guru dan siswa. Ketiga, penggunaan sumber belajar yang hanya menggunakan buku praktek sekolah. Keempat, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran khususnya yang berbasis TIK. Kelima, pemberian tugas dilakukan secara seragam kepada semua murid tanpa melihat gaya belajar dari siswa. Keenam, rendahnya pemahaman siswa tentang intelijensi sosial. Dari beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, maka tantangan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu memilih model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa sehingga terciptanya nilai budaya positif. Ketiga, menyiapkan sumber belajar yang paling relevan dalam merespon kebutuhan belajar siswa. Keempat, pemberian tugas secara berkelompok dengan menyesuaikan gaya belajar siswa yaitu kinestetik, auditori, visual. Kelima, menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri serta meningkatkan hubungan sosial antara sesama siswa dan guru dalam pembelajaran. Praktek baik ini dimulai dengan melakukan kajian literatur, berefleksi dengan guru BK dan rekan sejawat. Setelah itu, melakukan diagnostik awal non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditemukanlah gaya belajar siswa auditori, visual, dan kinestetik. Dalam tahapan pembelajaran, kegiatan dibuka dengan doa dan salam, kemudian mengecek kehadiran siswa serta mempersiapkan kesiapan siswa. Kemudian memberikan motivasi dan diberikan tes kuesioner lewat link Google Form untuk mengetahui perasaan mereka sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan didapati ada beberapa di antara mereka yang memiliki permasalahan di luar sekolah. Setelah itu saya mengajak siswa untuk fokus dengan melakukan teknik stop
untuk memvalidasi perasaan mereka atau apa yang mereka rasakan. Setelah itu kembali diberikan motivasi serta penguatan. Setelah semuanya sudah fokus dan siap untuk belajar, saya memberikan pertanyaan pemantik dan mengarahkan siswa mengisi tabel TIS. Dalam diferensiasi konten, saya menampilkan video tentang sistem reproduksi, menampilkan gambar, serta diberikan penjelasan. Kemudian untuk diferensiasi proses, pembelajaran dilakukan menggunakan model kooperatif. Siswa dibagi berdasarkan kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Untuk diferensiasi produk, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kelompok visual mempresentasikan gambar tentang alat reproduksi pada wanita dan siklus menstruasi yang dibuat lewat aplikasi Canva. Kelompok auditori mempresentasikan hasil kerja tentang sistem reproduksi pada pria dengan melakukan podcast di depan kelas. Dan kelompok kinestetik menampilkan role play, yaitu bagaimana proses sel sperma dari epididymis menuju ke sel telur. Setelah presentasi dan diskusi selesai, siswa diberikan link workbook untuk dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya mengajak siswa untuk memberi kesimpulan dan menceritakan kesan dan makna yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam dan doa. Setelah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk generasi Z dilakukan, hasilnya dilihat dari observasi dan reaksi siswa selama pembelajaran berlangsung. Siswa begitu antusias selama proses berlangsung, dan 95% dari mereka merasa kebutuhan sosial emosional mereka terpenuhi. Faktor keberhasilan pada pembelajaran ini terletak pada penggunaan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Begitupun pendekatan yang dilakukan guru kepada siswa dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada siswa. Berikut adalah beberapa respon terkait praktik baik yang saya lakukan dari guru, siswa, dan guru BK. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Elsa sangat menarik. Saya merasa diperhatikan dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Elsa sangat bisa saya pahami. Jadi materi yang Ibu Elsa pelajari bisa membuat saya lebih memahami tentang pembelajaran IPA. Semoga pembelajaran IPA seperti ini terus dilakukan oleh Ibu Elsa. Terima kasih kepada Ibu Elsa yang sudah memberikan pembelajaran yang menarik. Kami merasa diperhatikan dan bisa belajar dengan cara yang lebih cocok buat kami. Materinya juga menarik dan gampang dipahami. Semoga cara ini terus ada, karena membuat kami jadi lebih semangat buat belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Elsa itu sangat menarik karena melalui pembelajaran sosial emosional kita bisa melatih atau melihat karakter atau membentuk karakter anak-anak. Dan saya sangat berharap agar pembelajaran sosial emosional ini bisa diterapkan oleh semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Modaya. Pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Elsa di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasi melalui pembelajaran sosial emosional sangat menyenangkan dan berkesan, membuat siswa-siswa menjadi mampu untuk memahami emosi dan membuat suasana kelas belajar dengan kondusif dan menyenangkan. Nah, harapannya melalui pembelajaran yang telah Ibu Elsa terapkan di kelasnya dapat membantu saya dan juga teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Modaya untuk dapat menerapkan pembelajaran yang seperti yang Ibu Elsa terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan demikian, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa dapat diterapkan dengan melihat kebutuhan siswa yang beragam sesuai dengan minat, bakat, potensi, serta kesiapan belajar siswa. Pembelajaran dapat dibuat dengan menggunakan metode yang menyenangkan serta dapat memacu motivasi intrinsik siswa, dan sebagai seorang guru sudah selayaknya untuk kita terus belajar dengan meningkatkan kemampuan diri agar menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Demikianlah penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi bagi generasi Z yang telah saya lakukan. Semoga praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan dan memberikan manfaat bagi sekolah guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Salam merdeka belajar. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa.